Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin membawakan materi tentang tipe atau model-model interferensi dalam situasi traumatik. Nah, di sini mungkin saja langsung ke materi pertama, yaitu pengertian intervensi. Mungkin saya persilakan untuk pemateri untuk membawakan materinya. Intervensi muncul pada akhir tahun 1950-an. Kata intervensi berarti treatment atau perlakuan sebagai yang digunakan dalam gambaran studi, diagnosis, dan perlakuan proses dari kerja sosial. Jadi dapat dikatakan intervensi sosial ini adalah sebuah treatment yang diberikan yang digunakan dalam rangka untuk menimbulkan perubahan sosial yang terencana pada seorang klien. Menurut Nurul Lailia, mengutip dari Edi Soeharto, dalam praktek kerja sosial, prosedur intervensi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi klien adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi, atau juga penelaahan awal terhadap masalah yang dihadapi oleh klien. Yang kedua, investigasi. Dalam tahapan ini untuk mewawancarai atau mencari informasi terkait masalah yang tengah dihadapi klien. Yang ketiga, intervensi, yaitu tahapan yang dilakukan setelah melakukan asesmen terhadap klien yang bertujuan untuk mentreatment klien yang memiliki masalah trauma. Yang keempat, terminasi, merupakan tahapan akhir atau follow up kepada klien setelah melaksanakan treatment, apakah ada perubahan atau tidak, dan apa perasaan klien setelah dilakukannya treatment. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian trauma. Trauma adalah suatu keadaan sakit, terluka secara fisik maupun psikis. Individu yang mengalami trauma akan menghindari kejadian atau situasi yang menimbulkan trauma. Apabila seseorang mengalami trauma yang berat, dapat menjadikan dirinya tidak mampu menghadapi situasi-situasi yang mengingatkan pada trauma yang dialaminya, sehingga dapat menimbulkan gangguan stres pasca trauma. Faktor penyebab trauma sendiri dapat berasal dari pengalaman pribadi seperti KDRT, pemerkosaan, pembulian, bencana alam, dan kecelakaan. Adapun ciri-ciri orang yang mengalami trauma adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengalami mimpi buruk, mudah stres, kecemasan yang berlebihan, mengalami gangguan tidur, mudah marah, sulit berkonsentrasi, malu, dan kebingungan. Sekian dari saya, terima kasih. Model-model intervensi atau treatment dalam situasi trauma. Dalam konteks intervensi dalam situasi trauma, model-model yang umum digunakan meliputi yang pertama ada model stresor atau tanggapan. Model ini menekankan hubungan antara stresor atau peristiwa traumatis dan tanggapan individu terhadap stresor tersebut. Intervensi bertujuan untuk mengurangi dampak stresor pada individu. Dan yang kedua, model krisis. Model ini fokus pada intervensi segera untuk mengatasi krisis akibat rasa trauma. Intervensi dalam model ini bertujuan untuk menyediakan dukungan psikologis, membantu individu mengatasi krisis dan mengurangi risiko komplikasi yang lebih lanjut. Dan yang ketiga ada model coping. Model ini berfokus pada strategi coping individu dalam menghadapi trauma. Intervensi bertujuan untuk meningkatkan coping adaptif dan mengurangi coping maladaptif. Dan yang keempat ada model pemulihan trauma. Model ini menekankan proses pemulihan individu setelah mengalami trauma. Intervensi dari model ini bertujuan untuk memfasilitasi pemulihan psikologis, memperkuat sumber daya individu, dan mempromosikan kesejahteraan jangka panjang. Dan yang terakhir, nomor 5, model keamanan psikologis. Model ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman secara psikologis bagi individu yang mengalami traumanya. Intervensi dari model ini yaitu bertujuan untuk membangun rasa aman, kepercayaan, dan koneksi sosial. Sekian saya, terima kasih. Oke, untuk materi yang selanjutnya adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam konseling situasi traumatik. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah yang kita lakukan dalam
situasi konseling traumatik ini. Yang pertama adalah membentuk hubungan terapeutik, di mana konselor ini membangun hubungan yang empatik, terpercaya dan juga terbuka dengan klien untuk menciptakan lingkungan yang aman untuk mereka. Nah, yang kedua adalah evaluasi dan juga identifikasi trauma. Nah, jadi di sini konselor ini melakukan evaluasi yang mendalam untuk mengidentifikasi jenis, tingkatan, dan juga dampak trauma yang dialami oleh klien kita. Nah, yang selanjutnya adalah penggunaan teknik terapeutik. Nah, di sini konselor menggunakan berbagai teknik terapeutik seperti terapi kognitif perilaku untuk membantu klien mengolah pengalaman trauma mereka. Nah, jadi di sini kita itu sebagai konselor menerapkan berbagai macam teknik terapeutik untuk mengolah pengalaman traumatik si klien kita. Nah, yang selanjutnya adalah pemahaman respon fisiologis dan juga emosional. Nah, jadi di sini konselor membantu klien memahami respon fisik dan juga emosional yang muncul akibat trauma mereka. Nah, yang selanjutnya adalah normalisasi dan juga validasi. Nah, jadi di sini konselor membantu klien memahami bahwa reaksi mereka terhadap trauma itu adalah sesuatu hal yang normal bagi mereka, dan juga serta memvalidasi pengalaman mereka terhadap trauma tersebut. Nah, jadi di sini di validasi dan juga normalisasi ini kita ini menguatkan klien kita bahwa reaksi mereka itu normal loh kalau misalnya seseorang itu mengalami trauma. Jadi seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah pengembangan keterampilan coping. Nah, jadi di sini konselor membantu klien mengembangkan keterampilan coping yang sehat dan juga adaptif untuk mengatasi stres yang meningkat dalam kehidupan mereka saat mereka mengalami trauma. Ya, jadi seperti itu. Yang selanjutnya adalah pemrosesan dan juga integrasi pengalaman. Nah, jadi di sini konselor membantu klien memproses pengalaman trauma mereka secara menyeluruh. Nah, jadi di sini konselor itu membantu klien untuk melihat pengalaman mereka secara menyeluruh. Nah, yang selanjutnya adalah penguatan sumber daya internal juga eksternal. Jadi di sini konselor bekerja untuk membangun klien untuk memperkuat sumber daya mereka, yaitu sumber daya internal juga eksternal mereka. Yang selanjutnya adalah perencanaan keamanan. Nah, di sini konselor membantu klien dalam merencanakan strategi keamanan dan mengatasi kemungkinan pemicu trauma yang mungkin muncul di kehidupan di waktu mungkin yang bisa dibilang waktu yang tiba-tiba. Jadi si klien ini di perencanaan keamanan ini kita merencanakan keamanan tentang gimana misalnya si trauma ini tiba-tiba muncul ketika kita sedang melakukan kegiatan sehari-hari. Selanjutnya adalah evaluasi dan juga perencanaan. Konselor ini secara teratur mengevaluasi kemajuan klien, merencanakan langkah-langkah selanjutnya dalam proses konseling dan juga mengadaptasi pendekatan terapis sesuai kebutuhan klien. Mungkin sekian dari saya. Saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, mungkin itu saja materi di kelompok kita. Terima kasih untuk yang telah mendengarkan. Sekian dan juga terima kasih.